Oke, baik, kita mulai ya perkuliahannya. Sebentar. Suara saya kedengaran nggak ini ya? Kedengaran. Oke, Aman mas, aman mas. ya siap. Oke, baik. Eh, kita lanjut ya. Oh, ini nggak kedengaran. Sebentar. Saya- Baik, saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat belum ini? Sudah. Sudah. Oke. Sebentar ya ini. Oke, mohon maaf. Kita mulai. Nah, ini untuk slide-nya ya. Kita mulai aja ini. Oke, ini pemrograman berbasis web 315 dan ini to web kedua kita ya. Jadi sebelumnya to web pertama diadakan di aktivitas belajar satu. Untuk videonya sudah saya sematkan, bisa disimak mungkin nanti. Oke, baik, untuk garis besar di to web 2 kita. Yang pertama nanti ada perkenalan ya, kemudian ada paparan materi sebelumnya. Ini terkait dengan tugas karena dari 20 itu yang mengerjakan tugas itu sepertinya 4 sampai 5 ya, saya lupa. Nanti akan kita cek kembali gitu. Kemudian mekanisme pengerjaan tugasnya seperti apa, kemudian evaluasi tugas yang sebelumnya atau yang sudah mengumpulkan, kemudian persiapan di materi berikutnya itu nanti seperti apa akan kita bahas sedikit saja ya, karena nanti mungkin akan saya buatkan modul
mulai dari tahapan instalasi ya, karena kita nanti menggunakan Vue.js seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita perkenalan dulu karena di pertemuan satu atau di web satu ya, itu belum perkenalan gitu. Jadi saya mau mungkin kita coba perkenalan dulu dan saya juga mau tahu ini teman-teman dari mana aja gitu ya. Oke, Oke, untuk sesi perkenalan mungkin mulai dari saya dulu ya sebagai tutor, nanti kemudian dilanjutkan oleh teman-teman semuanya satu persatu nantinya. Oke, baik, ini adalah nama saya. Nama saya Eko Ferianto, kemudian saya lulusan dari Computer Science UGM, itu tahun 2019 ya, saya selesai S2-nya. Kemudian saya bekerja sebagai pengajar. Kemudian juga sebelum sebagai pengajar, saya juga sebagai web developer ya, tapi waktu itu saya masih freelance. Kemudian saya juga penyuka AI karena domain saya saat ini adalah bidang AI dan saya penerima hibah ya, di sini ada ini nggak kelihatan ini kayaknya. Nah ini saya penerima hibah kompetitif nasional di tahun 2024, 2025 dan di tahun 2026 juga. Jadi sudah 3 kali berturut-turut ini mendapatkan hibah nasional ya, hibah kompetitif nasional. Oke. Nah mungkin saya sedikit perlu menyampaikan portofolio saya ya di sini ya. Kita coba lihat dulu. Nah ini dia. Eh, Langsung aja mungkin di sini ya. Nah ini pengalaman bekerja saya. Jadi setelah lulus di tahun 2019 ini mungkin sambil cerita-cerita aja ya. Nanti giliran kalian ada yang cerita ya. Oke, di tahun 2019 saya lulus itu April. Ya April, kemudian eh, setelah lulus saya mudik sebentar karena saya bukan asli Jogja juga ya. Saya saat ini domisilinya di Jogja. Saya aslinya itu Kalimantan Barat gitu. Nah kemudian saya balik, kemudian mudik gitu, pulang kampung. Kemudian saya balik lagi ke Jogja di Agustus kalau tidak salah ya, di Agustus. Kemudian saya sempat melamar di beberapa kampus ya di Jogja, itu ada di mana aja ya, nanti akan saya sampaikan ya. Salah satunya mungkin di UKDW ini, Universitas Kristen Duta Wacana. Nah, di sini saya mengajar banyak sekali ya yang saya ajarkan. Ada jaringan komputer, dasar-dasar pemrograman pakai Java waktu itu. Ada praktikum DDP-nya waktu itu karena mahasiswanya semester 1 kita pakai Alice, Grandfoot sama Java ya. Karena lebih ke logiknya waktu itu. Kemudian saya juga mengajar sistem basis data, MySQL, eh, praktikum web framework, waktu itu pakainya Laravel ya. Kebetulan saya memang di tahun 2019 itu udah pakai Laravel gitu. Kemudian sistem pendukung keputusan, data mining, sama Capstone Project juga. Kemudian saya juga mengajar nah ini saya mengajarnya dari tahun 2019 ya sampai saat ini saya masih mengampu beberapa mata kuliah di kampus ini. Salah satunya itu adalah web ya. Jadi ada web, ada pemrograman Android, dan satu lagi itu kalau tidak salah saya ASD. ASD itu algoritma dan struktur data. Nah, kemudian saya juga tenaga pengajar di Universitas Teknologi Yogyakarta di UTY. Ini juga paruh waktu ya. Dua-duanya ini paruh waktu. Jadi saya bukan dosen tetap di kedua kampus ini. Untuk mata kuliahnya itu praktikum struktur data, algoritma pemrograman, pakainya Python ya. Kebetulan kampus ini memang fokusnya di Python. Kemudian praktikum algoritma dan pemrograman pakai Python juga praktikumnya. Nah ini banyak ini ya. Ini saya pernah mengampu Android juga pakai Java gitu. PHP Laravel, PHP native juga pernah. Kemudian web pakai Python Flux juga pernah ya. Ini micro framework dari Python ya. Kalau yang gedenya itu mungkin dia pakainya Django itu ya. Nah kemudian praktikumnya di sini pakai kombinasi lah ya, Python Flux sama MySQL. Kemudian web responsive pakainya Laravel Bootstrap. Cukup banyak ya di sini ya. Ada Kotlin juga pernah, Android pakai Java pernah, Android pakai Kotlin juga pernah. Kemudian eh, banyak sekali nih, ada Python. Tapi di sini memang spesifiknya itu diarahkan ke Python ya.
untuk bahasa pemrogramannya. Kemudian ada mobile dan web service, pakainya Flutter. Nah, ini pakai Flutter sama Laravel mobile juga ya ini. Nah, kecerdasan buatan CNN, Convolutional Neural Network, Data Science, ada pengolahan citra. Ini semester lalu ya saya mengampu mata kuliah ruang lingkup atau domain AI ini. Nah, saya pernah waktunya atau home base-nya itu di Universitas Cendekia Mitra Indonesia itu dari tahun 2022 sampai saat ini. Saya juga di sana menjabat sebagai Kepala Program Studi Sistem Informasi. Untuk mata kuliah yang saya ampu di sana bisa dilihat di sini ya. Ada algoritma, statistika juga, kemudian statistika dan probabilitas, PBO, banyak sekali juga ini. Ada basis data relasional gitu ya. Ada artificial intelligence, AI computing platform, ada machine learning encoding, teknologi kreatif. Kemudian semester lalu juga saya sempat mengajar di Universitas Sanata Dharma, itu paruh waktu juga di mata kuliah etika profesi. Kemudian sempat mengajar di Universitas Cokro Aminoto Palopo ya, tapi ini online karena karena waktu itu Covid ya. Jadi ini tahun 2021 ya kalau tidak salah. Nah, itu. Nah, ini jaringan komputer dasar sama lanjut ya. Nah, ini saya sebagai web developer, saya pernah buat sistem poin pelanggaran SMK Negeri 3 Jogja. Nah, ini kebetulan kerja praktiknya saya ya. Kemudian ada web promosi perumahan QRS Group, dulu ini online tapi sekarang sudah tidak lagi. Ada web promosi ini banyak, ada sekitar 16 sampai 17 kalau tidak salah saya. Ini mulai dari tahun 2014. Ini saat saya masih kuliah karena saya lulus S1 itu 2015 sampai tahun 2018. Nah, karena saya tesis gitu ya, jadi saya memutuskan untuk break dulu untuk project gitu. Jadi saya stopkan dulu untuk terima project. Kemudian saya di tahun 2021 itu ada project, tapi project pembimbingan ya, pembimbingan atau pendampingan, lebih tepatnya pendampingan publikasi ilmiah gitu ya. Nah, kemudian pernah waktu kuliah S1 ya, karena saya S1-nya itu di swasta ya, di Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, itu saya pernah mengampu algoritma dan struktur data sama aplikasi teknologi dan informasi atau API itu ya. Nah, ini bahasnya MS Office memang. Oke, untuk ini bisa dilihat nggak ya? Oke, sebentar. Kita coba cek. Nah, ini untuk portofolio saya. Ini udah sempat saya download ya. Oke, yang pertama itu ada EPS SMK 3 Yogyakarta. Ini kebetulan KP-nya saya ya, kerja praktik waktu kuliah. Ini di tahun 2014 sampai dari Januari sampai Agustus ya. Kemudian ada QRS Group. Ini sempat online ya, tapi udah tidak online lagi. Ini UMKM sekolah atau UKM sekolah. Ini UMKM. Nah, ini bantu skripsinya teman. Ini tampilannya dari dia ini UI-nya, jadi kurang waktu itu carinya nggak pas gitu ya, tapi udah masuk ke laporan. Nah, ini skripsi saya pakai Fazi ya, waktu itu Fazi model Tahani, sistem pendukung keputusan rekomendasi tujuan wisata. Oke, ini sempat online juga. Untuk fitur unggulan yang saya gunakan di sini itu adalah saya menggunakan API Instagram untuk mengambil foto yang ada hashtag tertentu ya. Jadi waktu itu hashtagnya saya pakai hashtag Pesona Singkawang karena di tempat saya ya di Singkawang. Jadi kalau misalkan ada yang upload foto pakai hashtag Pesona Singkawang, nanti fotonya tampil di website saya gitu ya. Nah, kemudian saya pakai peta digital OpenStreetMap juga ya untuk detail untuk detail objek wisatanya gitu ya. Karena waktu itu kenapa tidak pakai Google Maps? Karena waktu itu Google Maps itu sudah dibatasi ya. Jadi kalau tidak salah saya itu 25.000 klik ya. Jadi dibatasi sampai 25.000 klik. Ya, setelah itu nanti tidak bisa ditampilkan lagi ya. Karena udah harus bayar gitu. Jadi saya pakai OpenStreetMap karena ini open source gitu ya, dan cukup mudah diimplementasikan juga.
Oke, ini adalah prototipe saya. Kemudian ini sistem pendukung keputusan rekomendasi mobil ya. Kemudian itu pakai basis data fuzzy model Tahani juga. Kemudian ada sistem informasi kesiswaan berbasis web. Ini di SMK Negeri 1 Seyegan. Nah, ada web informasi wisata dan pemesanan paket wisata di Indigo Mitra Pariwisata. Nah, ini sebenarnya kalau template-nya ini saya pakai template yang sudah jadi ya, karena saya memang fokusnya itu di back end-nya. Bukan di sisi adminnya ya, di lebih ke logic gitu, lebih ke logic sama data manajemennya. Oke, ini juga pakai OpenStreetMap ya, karena waktu itu request-nya pakai OpenStreetMap. Kemudian ada sistem informasi penggajian dan internet marketing itu di Maestro Kreatif Media, Yogyakarta juga. Nah, kemudian ada sistem kredit poin pelanggaran itu di SMA Negeri 1 Melati. Oke, ini kuliner ya, kuliner wilayah 3 Cirebon. Nah, ini fiturnya lumayan rumit karena konsepnya ini crowdsourcing. Crowdsourcing itu kayak apa ya namanya? Website media-media gitu ya. Jadi nanti ada membernya seperti itu. Nah, kemudian nah ini fiturnya agak rumit karena ada location validation-nya ini. Apa namanya? Validasi lokasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak berada di wilayah 3 Cirebon ini tidak bisa gitu. Tidak bisa daftar gitu sebagai member gitu ya. Nah, jadi saya pakai validasi lokasi pakai Google Map waktu itu ya. Jadi untuk daftarnya mau nggak mau harus mengaktifkan fitur lokasi. Nah, cuman ini tetap masih ada kendalanya ya. Kalau misalkan dia datang ke wilayah 3 Cirebon, ya dia tetap bisa bisa jadi member gitu. Oke, kemudian sistem presensi siswa, kalau ini backup ya, bukan presensi apa ya namanya, sidik jari gitu bukan ya, tapi ini backup. Jadi dari sekolah itu punya presensi fisik. Nah, dari presensi fisik itu nanti di backup ke sistem. Seperti itu. Karena sekolahnya mintanya seperti itu ya. Jadi tetap tetap ada fisiknya. Oke, kemudian ada sistem informasi pengiriman barang. Ini ada trackingnya juga ya, seperti misalkan di JNE, ini di Aditama Surya Express. Ini fiturnya pakai package tracking, pakai OpenStreetMap juga. Nah, ini yang terakhir ini ada portal UMKM Kabupaten Batang ya. Ini kayak apa ya namanya? Saya lupa, itu ada website yang menampilkan wisata-wisata juga itu ya. Nah, ini pakai OpenStreetMap juga. Cuman keterbatasan OpenStreetMap ini tidak selengkap Google Maps ya. Jadi kalau Google Maps itu mungkin lebih lebih kompleks lah ya. Sedangkan OpenStreetMap ini ya karena dikembangkan oleh kita gitu ya, karena sifatnya open source, ya mungkin seharusnya bisa lebih lengkap ya. Tapi waktu itu ya pada saat itu tidak begitu lengkap. Nah, mungkin sekarang ada alternatif open source maps yang lain ya, yang lebih lengkap mungkin. Oke, seperti itu mungkin kita lanjut kembali ke bagian berikutnya. Nah, ini untuk teman-teman yang belum bergabung, nanti bisa apa namanya scan di QR code ini ya, untuk bergabung di grup WA supaya nanti komunikasinya bisa lebih baik atau bukan lebih baik ya, lebih lancar saja, real time gitu ya, dibandingkan kalau mungkin kalian buka sistem mungkin agak lebih ribet gitu, agak apa namanya repot lah ya, harus login atau mungkin harus buka browser lagi mungkin ya. Nah, jadi bisa melalui WA seperti itu yang lebih cepat aja. Oke, oke. Kemudian, nah ini mungkin selanjutnya perkenalan kalian kali ya. Saya juga mau tahu ini teman-teman di sini asalnya dari mana aja gitu ya. Nah, saat ini kesibukannya apa gitu loh. Siapa yang mau duluan ini? Mas Imam mungkin? Atau Mas Fadil? Mas Dodi? Silakan. Halo, Mas Imam. Mana ini Mas Imam, Mas Fadil, dan Mas Dodi?
Oh, sesuai abjad. Tuh, sesuai abjad lagi ini. eh Mas Dodi. Mas Dodi, silakan Mas Dodi. Lagi di mana ini Mas Dodi ini? Selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Dodi Eko Prastio. Saya dari UT Jakarta. Wow, T Jakarta. Kesibukannya apa Mas Dodi? Kerja di IT support. IT support. Oh, kalau Ya, IT support di itu salah lebih ke satu hardware ya, sama jaringan gitu ya. lebih ke service desk. Service desk. Oh, oke. Ya, Apa aja itu? Service desk-nya. Apa namanya? Job list-nya apa aja? nanganin kayak aduan-aduan dari masalah di aplikasi gitu sih Pak. Oh, oke 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 oke. Sudah berapa lama? Baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Tapi kok tertarik di SI ini? Tertariknya kemana ini? Arah arah ketertarikannya kemana? Ke pengembangan sistem kah? Eh, lebih ke apa ya Pak? Sebelumnya kurang mengenal IT sih. Jadi Hmm. biar lebih paham aja gitu Pak. Oke, biar lebih paham. Ya, nggak masalah. Ya, Kalau sistem informasi itu sebenarnya itu tidak harus bisa coding, ya. Jadi sistem informasi itu berbeda dengan informatika. Kalau, nah ini saya jelaskan sedikit ya, di informatika itu mereka lebih fokus ke optimasi algoritma. Jadi bagaimana membuat algoritma, algoritma itu kan langkah-langkah ya untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah jadi fokus di algoritma yang optimal gitu. Misalkan bagaimana membuat algoritma pencarian yang lebih cepat dari algoritma yang ada sebelumnya gitu. Atau gimana caranya membuat algoritma yang bisa menghemat memori gitu ya dibandingkan dengan algoritma yang sudah ada saat ini gitu ya. Nah, itu kalau misalkan di informatika. Jadi informatika itu spesialisasinya di situ. Atau mungkin kalau mereka mengambil bidang AI, jadi fokusnya itu di akurasinya, seberapa baik akurasinya, kemudian nanti apa namanya loss convergence-nya gitu, konvergensi loss-nya berapa seberapa cepat gitu ya. Nah, arah-arah situ lah, pokoknya optimasi lah mereka itu ya. Nah, kalau sistem informasi itu sebenarnya lebih ke kayak penerapan gitu ya. Jadi lebih ke efektivitas kalau menurut saya, efektivitas alur gitu ya. Misalkan kalau ada masalah di kantor gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita analisa, misalkan kalau di sistem kan apakah jauh lebih efektif gitu ya. Kalau misalkan lebih efektif ya kita sistemkan aja gitu ya. Tapi tidak semua hal kalau disistemkan itu jadi efektif gitu ya. Karena mungkin ada penyesuaian-penyesuaian tertentu yang mungkin itu justru nanti lebih lama gitu. Nah, kemudian sistem informasi itu juga bisa bisa analisa data. Pakai apa analisa datanya? Pakai Excel bisa. Jadi tidak harus pakai tool-tools yang wah kelihatan wah gitu, wah banget lah pokoknya. Cukup pakai tools yang ada saja seperti Excel udah cukup sebenarnya. Yang penting kalian itu yang penting teman-teman itu paham gitu ya arti dari data gitu. Jangan sampai nanti menyebutkan angka tapi tidak paham. Contohnya standar deviasinya sekian, standar deviasinya sekian angkanya gitu ya, tapi nggak paham gitu apa sih maksud dari standar deviasi dengan angka sekian gitu ya. Nah jadi sebenarnya ke arah itu gitu ya kalau misalkan sistem informasi. Jadi tidak harus ngoding karena ada mahasiswa saya itu yang full analisis gitu ya, full bahkan full analisis analisis data. Gitu. Jadi tidak ada codingnya gitu. Dan saya membebaskan pakai tools apa saja ya. Karena tools itu kan alat gitu ya. Jadi alat gitu, bukan hal yang utama gitu ya. Hal yang utama itu adalah soft skill, misalkan apa namanya cara menyelesaikan masalah, problem solvingnya seperti apa. Gitu. Lebih ke arah itu sebenarnya. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Dodi. Selanjutnya siapa ini? Mas Fadil mungkin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ya, saya Muhammad Fadil Ahmad.
saat ini di BPPJ Samarinda. Di mana? Di Samarinda, Pak. Di Samarinda. Oke, di Samarinda. Kaltim ya, Samarinda itu. Iya, Kaltim. Oh, pernah main ke IKN dong ini? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Jauh ya, Mas Fadil? Iya, iya. Oh, Lumayan jauh sih. berapa jam? Sekitar 5 jam, 6 jam. Oh, jauh juga ya dari Kaltim. Karena mungkin perbatasan dengan Kalteng juga ya itu ya. Iya, mungkin ya. Oh, belum pernah ke sana ya, tapi katanya bagus gitu. Oke. Saya juga dari Kalimantan, tapi saya Kalimantan Barat gitu. Aslinya memang Kalimantan Barat gitu ya. Oke. Kesibukannya apa, Mas Fadil? Kesibukannya kerja, Pak, di sebagai software engineer. Wah, software engineer. Pakai apa servernya itu? Linux. Software engineer, Pak. Software engineer. Iya. Oke, software engineer. Udah ngembangkan apa aja, Mas Fadil? Saat ini saya bekerja di perusahaan yang bikin teknologi pertambangan sih, Pak. Wah, Buat monitoring. wah, eh, buat monitoring karyawan-karyawan di tambang. wah bagus. Untuk monitoring karyawan-karyawan di pertambangan. Wah, bisa collab itu Mas Fadil dengan saya. Kalau butuh AI, boleh nanti. Iya, Pak. Tapi sepertinya mereka udah punya ini ya, pihak ketiga gitu untuk apa namanya kerjasama atau apa gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Bahkan di negara Cina itu untuk pertambangan itu sudah jarak jauh semua ya. Kalau saya lihat itu. Iya, Pak. Nah, di Kaltim masih apa? Masih manual atau jarak jauh. Jadi kontrolnya itu pakai RC gitu loh. Kalau saya lihat di negara Cina itu kan. Oke, menarik Kalau itu. di lapangan, Oh, kalau di lapangannya kurang tahu sih, Pak. Saya bagian bikin websitenya. oh gitu. Wah, Iya, saya keren pernah keren buat keren. tambangnya langsung. Iya, iya, bagus bagus. Wah, bisa sharing-sharing nanti ini Mas Fadil ini ya. Udah apa namanya? Udah bikin website di pertambangan itu luar biasa bagus sekali. Ya. Oke, terima kasih Mas Fadil, Mas Dodi juga tadi ya. Saya belum menyampaikan terima kasih ya. Mas Imam. Halo Mas Imam. Ini kurang Saya mau kurang menambahkan kenceng suaranya nih Mas Imam. kurang kenceng ya. Ya, Bisa. Udah kedengeran belum, Mas? sudah. Kurang deket ya berarti. Ya, ya sudah jelas. Nama saya Muhammad Iman Febri Santoso. Saya dari UPJJ Jakarta Timur. Oke. Aslinya Magelang. Oh, PJJ Jakarta Timur. Bukannya sekarang ya di Jakarta. Oke, kerjanya di Jakarta ya. Iya, iya, Pak. Sebagai apa Mas Imam? Kalau boleh tahu Mas Imam. Saya malah ya ini sesuai sama yang tadi Masnya bicarain. Nggak harus programnya, saya nggak ada sama sekali tentang Iya iya, ini. nggak apa-apa. Namanya. Nggak apa-apa Saya Mas ini Imam. media, Pak. Heeh. Sebagai apa Media, Mas Imam? pegang sosial media gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Sosial media, pegang Mm-mm. sosial media. Jadi sosial media pimpinan gitu, Mas. Oh, oke. Nanti yang record, editing, upload kayak gitu. Wah, itu kan Cuma berhubungan sama sambil IT backup juga ya. administrasi, Mm-mm. ya, sama administrasi yang lain-lain. Iya. Ini saya juga ini RPL Mas, saya Mas, cuma ini biar gelarnya ganti kan. Dulu saya di Amikom. Oh, dulu di Amikom. Iya, Amikom. manajemen informatika saya. Tapi Oh, D3 ini transfer S1. oke. Transfer dari D3 ke S1 bisa ya di UT ya? Iya, bisa. Cuma yang matkul yang kena cuma beberapa 14 atau berapa, jadi sisanya Berapa masih harus dilengkapi lagi. konversinya berapa banyak SKS? Nah, berapa ya gak kehitung, tapi ya lumayan sih. Ya Lumayan. 2 semester lah yang ke skip. Oh ya lumayan lah ya. Wah. Cuma ada yang udah
Oh, kalau komplainnya itu lewat pasti mana? bisa itu. Kalau Ya di itu belum tahu itu. Diarahin sana sini terus ya udahlah, Oke. suruh Oke, aja. oke. Ya sambil dinikmati aja lah ya. Iya, Oke, sama sambil ini yang mm, praktikum tuh basis data dulu itu udah semua dapat akan itu kenalan dinas di luar jadi nggak berangkat mm. UAS jadi E. Wah, jadi mau nggak mau ngulang nanti ya itu ya. Iya, ulang Oke. lagi. Ya ini kalau ini nanti bisa ada susulan nggak sih mas, siapa tuh bentrok lagi lagi dinas luar jadi nggak bisa ke UAS online itu, UAS di apa itu, kayak di kampus-kampus gitu mas, Gimana? bisa UAS susulan online atau UAS gitu nggak sih mas, kalau misal kita terhalang nggak bisa berangkat gitu. UASnya itu bukannya memang online ya, setahu saya. Iya, tapi harus datang ke lokasi itu udah dipilihin dari T-nya, kayak Oh, di univ mana itu mas ya. oke. Itu mekanisme universitas ya. Jadi mungkin bisa lebih jelasnya ditanyakan kalau ke universitas. Kalau saya Oh pribadi ya. itu nggak pernah membebani mahasiswa lah ya. Jadi kalau saya itu fleksibel aja. Karena kan apalagi kalian sibuk atau ini kerja juga gitu. Ya nanti tanyakan Nah ya itu. mekanismenya ke universitas seperti apa. Karena kalau dosen itu kan nggak bisa bikin aturan sendiri ya. Karena mekanismenya udah ada di prodi, udah ada di fakultas dan udah ada di universitas gitu. Kalau memang nanti tidak bisa, mungkin bisa pengajuan keterlambatan atau seperti apa misalkan. Ada pengecualian dah misalkan seperti itu. Ya itu sih mas, itu aja. Mm-mm. Atau ada pertanyaan mungkin mas? Ya, gimana? Udah gitu aja sih. Udah, gitu aja Udah cukup sudah ya. gitu aja. Ya, Ya, kerjanya ya, ya jadi tidak harus bidang inilah ya, bidang apa IT seperti itu ya. ya. Cuma ya ada itunya dikit-dikit lah. Ya, karena sistem informasi itu kan gabungan antara IT dan manajemen gitu ya. Jadi ya manajemen berbasis IT gitu ya. Sebenarnya lebih ke kalau kita lihat di kampus-kampus itu lebih ke CRM sama ERP gitu ya. Kalau saya lihat. Ya, ya fleksibel lah. Sebenarnya fleksibel juga sih, tidak. Yang penting kalian itu Palu melek nggak ada sih teknologi mas tapi aja mas. gitu. Gimana, Mas Imam? Mas Iman? Sama Palu nggak ada yang serba bisa, kalau itu mah benerin AC itu macam-macam itu tuh mas. Bisa error atau Iya, HP-nya sekarang hang gitu kan ya harus. iya, kalau sekarang malah lebih enak. Kalau misalkan error gitu, kita dibaginya pakai AI gitu, ya. Ya, Heeh. Nggak masalah pakai AI. Latihan apa namanya prompting juga kan, latihan prompting. setidaknya ada yang nyantol sih mas pakai AI itu. Gimana? Setidaknya tetap ada yang nyantol meskipun pakai AI. Iya. Nah, Kan jadi tetap kita baca itu. iya betul. Karena kedepannya seperti ini ya. Ada namanya vibe coding. Mungkin udah tahu ya teman-teman di sini ya. Vibe coding itu kayak ini loh. Misal ada mandor gitu ya. Nah, kalau dalam dalam apa namanya apa misalkan kalau kita mau bangun rumah gitu ya atau bangun gedung gitu kan ada mandornya, ada pekerjanya. Nah, sekarang itu pekerjanya itu udah digantikan sama AI gitu ya. Udah digantikan sama AI. Nah, kita sebagai mandor gitu. Jadi kita bisa mengembangkan sesuatu sesuai dengan pikiran kita gitu loh. Alurnya itu udah sesuai dengan konsepnya kita, tinggal kita minta AI. Nah, makanya sebelum kalian minta AI, kalian harus bangun dulu konsepnya seperti apa, alurnya seperti apa gitu ya. Sebenarnya kalau kalau menurut saya pribadi, pakai AI itu nggak masalah. Justru nanti kalau tidak pakai AI, kalian itu ketinggalan gitu. Jadi misalkan ada proyek pengembangan sistem diminta sama klien misalkan 2 bulan ya, tapi kalian karena tidak pakai AI mengerjakan bisa sampai 6 bulan gitu. Nah itu kan justru nanti ketinggalan loh kalian jadinya gitu ya. Project yang harusnya bisa kalian ambil malah diambil alih orang lain gitu kan rugi juga gitu ya. Makanya sekarang ada vibe coding gitu. Ya sebagai asistennya ya AI gitu ya. Nggak masalah juga. Bahkan sekarang analisis data itu udah bisa AI, tapi tetap kita harus klarifikasi juga ya. Apakah
udah sesuai atau belum gitu kan, karena ini kan berhubungan sama decision nanti ya, decision sama manajer kita gitu. Oke, seperti itu makasih Man. Nah, ada yang Siap, masuk Mas. ini. Ya, ada baru harus perkenalan juga itu, Mas. Oke, lanjut ya. Ronaldini. Kita agendanya perkenalan dulu ini. Ini udah ini. Dodi sudah, Fadil sudah, Mas Fadil sudah, Mas Iman sudah. Nah ini Ronaldini. Ini Mas apa Mbak ini? Saya takut-takut juga. Ini kurang kedengaran suaranya ini. Ada nggak? Saya nggak kedengaran ini suaranya. Ada suaranya, Pak. Ada nggak? Nah, itu kedengaran tadi. Coba. Bisa dikencengin suaranya mungkin. Ini nggak kedengaran saya. Ini udah full, volumenya udah full ya. Halo, ya silakan. Ya sudah, silakan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya aman, aman. Santai aja. Silakan. Mas Mas Roda dari mana, kesibukannya apa gitu. Oke. Oke. Masih konsentrasinya RPL ya gitu ya. Oh, sorry sorry. RPL itu yang ini konversi gitu ya. Oh iya. Oke oke oke. Saya pikir konsentrasi ya karena dulu ada konsentrasi RPL gitu. Oke oke. Saya paham. Oke. Kenapa masuk SI, Mas Rona? Sistem informasi. Oke. Oke. Mhm. Oke. Mhm. Iya, betul. Oke. Cari ilmu lain yang ya mendekati lah. Yang penting nanti tidak dibilang apa namanya. Yang penting melek teknologi lah ya, paham ya teknologi. Ya, sistem informasi kan gabungan apa namanya komputer dan manajemen ya. Oke. Oke, ada yang bilang juga sistem informasi itu adiknya informatika gitu. Jadi kalau di informatika tekanannya kuat, di sistem informasi agak agak apa ya, tidak terlalu padat, materinya tidak terlalu susah. Karena di SI kan tidak ada matematika ya. SI itu matematikanya hanya statistika. Kalau misalkan ada matematikanya ya paling matematika dasar lah ya, matematika statistik, matematika sistem informasi biasa istilahnya itu. Sama statistika dasar gitu. Tapi kalau di informatika itu banyak banget. Ada matematika diskrit, ada apa metode numerik, ada satu dua lagi, ada kalkulus gitu kan. Ada zaman saya dulu ada fisika gitu. Itu banyak sekali kalau di informatika. Kebetulan saya informatika juga dulu. Kalau di SI memang lebih ini sih, lebih lebih mudah, lebih apa ya, enak lah menjalaninya. Tapi tidak ini ya, tidak melulu gini, tidak melulu bahwa wah informatika ini lebih cerdas dibandingkan SI, enggak juga gitu. Karena saya ngajar di informatika, saya pernah ngajar di SI, dan saya lihat SI-nya itu justru lebih bagus dibandingkan informatika. Ada gitu. Ada mahasiswa informatika itu saya lihat fokusnya ke rancangan sistem gitu, bukan ke codingnya. Tapi mahasiswa SI malah jago-jago gitu codingnya. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Analisisnya mahasiswa SI itu jago-jago saya lihat. Jadi ya nggak mesti lah informatika itu katanya lebih cerdas gitu ya. Ya pasti ada yang inilah ya,
ada yang analisisnya bagus, ada yang sedang. Kalau dia codingnya nggak bagus, analisisnya bagus biasanya tuh. Ya. Tapi kalau analisisnya nggak begitu bagus, codingnya bagus gitu. Biasanya seperti itu. Nah, itu pengalaman saya gitu. Iya, TI itu technical. Betul, betul, technical banget. Mm-mm. Memang kalau arahnya mau jadi manajer gitu, memang lebih tepat SI sih. Karena kan ada analisis data itu kan mendukung keputusan ya, decision gitu. Makanya banyak juga yang jadi apa namanya manajer gitu atau assistant manager gitu ya kalau di SI itu seperti itu. Nah, kalau informatika ini arahnya ini ujung-ujungnya masang kabel nih. Apalagi kalau PNS, teman saya tuh banyak yang PNS di informatika itu memang tugasnya katanya masang kabel gitu, lebih banyak instalasi gitu. Kalau sistem itu mereka udah ada ini ya, apa namanya, sistemnya kan lelang ya, kontrak atau apa gitu. Oke, gitu. Oke, gitu Mas Rona, ada lagi nggak? Mas Rona, Mas Iman, Mas Dodi, Mas Fadil. Kok cukup kita mulai materinya sedikit lah ini ya. Ya sekilas saja mungkin materinya. Oke. Ini sharingnya masih kelihatan nggak ya? Ini komunikasinya, kayaknya kalian udah gabung ke grup semua ya ini ya. Silakan bisa bergabung. Nanti apa namanya, apa hasil rekamannya akan saya upload di e-learning ya. Oke, Warnasari nanti aja belakangan nggak masalah. Kalau misalkan nanti ada mau ditanyakan, kita paparkan dulu materi sebelumnya. Kayaknya nggak usah terlalu banyak ya, maksudnya saya percepat mungkin ini, karena kalian juga udah belajar nih. Nah, kita ke pengantar internet dulu ya. Kalau misalkan kita langsung belajar atau memahami webnya itu agak aneh nanti. Jadi mungkin apa namanya tidak banyak yang sadar juga alur atau mekanisme kerja dari mulai kita request apa namanya URI gitu ya. Misal kalau kita tulis YouTube gitu ya, youtube.com. Nah sebenarnya itu kan web server itu nggak paham youtube.com itu apa sih, dia nggak paham. Yang dia paham apa? Yang dia paham itu IP-nya kan. Nah makanya nanti biasanya setelah kita kirim request itu dia ke DNS dulu gitu, domain name system itu ya. Nanti baru di nah ini ada yang bilang teorinya itu ada yang dibalikin lagi, ada yang langsung komunikasinya ke servernya langsung gitu. Nah tapi yang jelas dia lewat DNS dulu ya, karena di DNS itu dia punya tabel domain domain apa name apa nama domainnya sama IP-nya gitu. Jadi YouTube itu IP-nya apa, nanti baru dikirim ke server karena servernya lebih mengenal IP. Nah kenapa pakai domain gitu, karena kita lebih mudah apa namanya, lebih mudah mengingat nama dibandingkan mengingat angka gitu ya. Jadi agak lucu kalau misalkan ditanya websitenya, eh, website kamu apa gitu. Oh website saya IP-nya 192.168.1.1 itu kan. Ya kalau angkanya agak tidak terbiasa kita ucapkan mungkin agak repot ya. Nah, mungkin lebih mudah menggunakan apa namanya nama kita, misalkan dodi.com atau iman.com gitu ya, macam-macam misalkan. Nah seperti itu. Nah, mekanisme di web juga seperti itu ya. Jadi kita request gitu. Kita request masuk ke server, nanti server di YouTube-nya itu akan respon, ya, kirim respon berupa halaman yang kita butuhkan. Misalkan berupa video dan macam-macam gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian pengantar HTML udah saya sampaikan sebelumnya, saya ringkas saja ini. Jadi HTML itu adalah kerangka dasar yang dimiliki dokumen web ya. Jadi kalau kita mau bikin web, jadi kalau teman-teman mau buat web bahasa apapun ya, misalkan ada yang pakai JS, ada yang pakai PHP, misalkan ada yang pakai apa lagi, Golang, ada yang pakai Java, macam-macam ya, ada yang pakai C Sharp, apalagi ya, Python dan macam-macam, ya tetap harus ada HTML-nya gitu ya, karena ini adalah struktur standar yang digunakan oleh dokumen HTML seperti itu. Tapi ini bukan bahasa pemrograman ya, tapi ini adalah markup language namanya. Oke, strukturnya seperti ini di materi pengayaan sudah saya upload juga ya. Oke,
Oke, dokumen HTML itu terdiri dari beberapa elemen utama, ada heading-nya, ada paragraf, gambar, hyperlink, daftar atau list. Ini udah saya jelaskan di bawah-bawahnya juga. Untuk strukturnya seperti ini ya. Yang pertama ada doctype HTML, itu menunjukkan deklarasi dokumen HTML5. Nah, kemudian ada HTML length English, itu berarti pakai bahasa Inggris, ada head-nya. Jadi strukturnya itu ada head sama body ya. Zaman saya dulu itu ada footer-nya gitu ya, tapi sekarang udah tidak ada. Di HTML4 kalau tidak, 3 atau 4 ya, saya lupa itu. Itu masih ada footer-nya, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, kemudian ada meta charset UTF 8 itu encoding ya. Misalkan kalau teman-teman nanti menggunakan simbol atau menggunakan karakter tertentu gitu, itu nanti bisa dikenali oleh dokumen HTML. Kemudian ada meta archive macam-macam lah. Ini untuk kompatibilitas ya. Misalkan responsivitas atau responsivitas di sini di with device-nya ini. Nah, ini kompatibilitas support di browser apa saja gitu ya. Kemudian ada viewport ini responsivitas. Jadi nanti web kita bisa menyesuaikan ke beberapa breakpoint, misalkan di smartphone gitu ya. Kemudian ada di tablet dan macam-macam. Oke, kemudian ada title, ini judul yang ditampilkan di tab browsernya nanti, ada bagian body. Nah, disinilah kita menuliskan elemen, kode, dan macam-macam nantinya ya, di blok ini, di blok body-nya ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, elemen teks. Jadi elemen itu bagian ya. Jadi bagian dari HTML itu ada macam-macam sekali, ada teks, ada color, macam-macam nanti. Oke, untuk yang pertama itu adalah elemen teks. Elemen teks itu nanti ada heading, ya. Di sini ada heading. Jadi heading itu digunakan untuk mendefinisikan struktur hierarki konten ya. Makanya nanti ada H1, jadi nanti judul utama, subjudulnya mungkin misalkan ada subjudul lagi, nah itu pakai H1, H2, H3 sampai H6. Oke, ini pakai tag ya. Nah, tag itu, ini tag namanya, tag itu nanti ada yang tidak berpasangan dan ada yang berpasangan. Ya, kalau yang tidak berpasangan itu contohnya ada BR, nah ini BR, break, memulai baris baru, HR ini untuk membuat garis horizontal ya, ini tidak punya pasangan. Kalau P ini untuk paragraf dia punya pasangan. Nah, kemudian ada elemen lain untuk teks seperti ini, ada strong, ada bold, ada empatis ini ya. Ada italic, ada markup, ada underline, sama pre ini. Ini udah kita coba juga kemarin ya kita coba ini. Di pertemuan aktivitas belajar 1 kalau tidak salah. Saya lanjut ke elemen list ya. Nah, di elemen list ini berkaitan dengan daftar. Nah, ini sering keliru ya. Jadi untuk daftar itu kan ada yang bentuknya hierarki, ada yang tidak. Ya, jadi ada order list. Order list itu daftar yang memiliki urutan, bisa itu hierarki, menunjukkan tingkatan, bisa itu urutan. Ya, misalkan algoritma itu kan urutan, langkah-langkah. Namanya juga langkah-langkah itu kan urutan ya, 1 2 3 4 5. Nah, itu harus kita buat dengan menggunakan order list. Atau mungkin nanti tingkatan. Tingkatan itu contohnya misalkan pendidikan ya, ada pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, itu juga menunjukkan hierarki atau tingkatan. Itu nanti kita gunakan OL. Ya, sedangkan UL itu yang tidak punya urutan, ya, dia tidak punya urutan, artinya apa? Artinya sama. Jadi setara gitu ya. Setara itu contohnya nanti pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, itu tidak menggunakan angka. Jadi dia pakainya bullets ini ya, unordered list. Karena setara itu tadi ya. Jadi tidak pernah ada yang menunjukkan ya, tidak pernah ada yang menunjukkan bahwa pria itu di atas wanita ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi kita gunakan UL. Kemudian ada untuk membuat quote, ada pakai block quote ini ya, ada tag key. Nah, ini untuk kutipan pendek, ada cheat ini untuk citasi. Nah, kemudian elemen semantik, ini mungkin nanti akan kita bahas di evaluasi tugas ya, karena beberapa ada yang menggunakan, dan beberapa lagi ada yang tidak menggunakan, saya lihat ya. Jadi seperti contohnya itu ada header, ada nav, ada main, ada artikel, ada site, ada footer juga gitu.
Header ini biasanya digunakan untuk kotak yang di atas itu ya. Jadi kotak di atas itu kita buat pakai header. Daripada pakai div gitu, ini bisa kita pakai header, atributnya nanti kita pakai class ya gitu. Nah, sama juga nav class. Kalau div, nah div akan ada div sama span ya. Kalau kalian lihat perhatikan kode kalian yang sebelumnya, itu ada yang menggunakan div. Ya, div itu adalah tag yang sebenarnya itu tidak memiliki makna. Ya, ya sebenarnya ya bisa kita definisikan sebagai divide ya untuk membagi gitu. Tapi sebenarnya dia itu kalau kalau tunggal, kalau hanya dia sendiri itu dia tidak punya makna gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tambahkan kelas, nah dia jadi punya makna ya. Misalkan kita tambahkan kelas atau kita tambahkan ID dan macam-macam gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan semantik tag seperti ini dia punya makna gitu ya. Dan secara SEO juga nanti lebih clean, lebih bagus gitu dibandingkan kalau kita menggunakan div gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke atribut HTML. Nah, sebelumnya tag ya, tag itu punya macam-macam atribut. Jadi misalkan ada yang paling umum ya, kelas sama ID. Jadi bisa kita tambahkan di sini nav spasi ID, nav spasi kelas seperti itu. Nah, itu kita sebut sebagai atribut. Nah, ini dia atribut, contohnya penulisannya, contohnya seperti ini. Misalkan kita pakai di sini nama tagnya apa gitu ya, P misalkan paragraf, kemudian dilanjutkan dengan spasi nama atribut, kemudian di sini adalah nilai atributnya gitu ya. Sedangkan di sini adalah labelnya yang ditampilkan di halaman webnya nanti. Oke. Nah, ini adalah atribut global, yaitu atribut yang bisa digunakan di semua tag HTML. Contohnya ada ID. ID ini biasanya digunakan untuk JavaScript ya. Nah, ini kalau kalian pakai DOM, teman-teman kalau pakai DOM itu pakainya ID nanti ditangkap. Makanya nanti kalian pakai event listener-nya itu nangkapnya pakai ID gitu ya. Kemudian ada kelas, kalau kelas ini biasanya digunakan di CSS. Tapi sebenarnya CSS juga bisa menggunakan ID gitu ya. Jadi ada namanya tag selector, universal selector, ID selector, class selector, ada atribut selector juga kalau di CSS. Nah, cuman kalau CSS pakai ID, nanti dia cuma punya satu nilai, ya, tidak bisa dua nilainya. Tapi kalau misalkan kalian pakai kelas, nilainya itu bisa banyak. Contohnya seperti ini ya. Ini saya kasih contoh satu saja mungkin. Yang dua. Nah, ini ya. Jadi ini button, tombol. Tombol ini dia punya berapa atribut ini? Kita pakai yang ini aja ya, yang kelas. Kelas ini dia punya dua nilai. Yang pertama adalah out tab. Ini kelas yang pertama. Kelas yang kedua adalah aktif. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pakai ID, itu tidak boleh dua. Jadi cuma satu saja. Misalkan cuma bisa auto tab saja, out tab ya. Nah, itu beda kelas sama ID. Ya, makanya ID itu lebih banyak digunakan di JavaScript karena sifatnya yang unik gitu ya, tidak boleh lebih dari satu, tidak boleh redundant gitu. Sedangkan kelas itu nilainya boleh banyak, boleh lebih dari satu. Kemudian style, nah ini kalau kita mau menggunakan inline CSS, ada inline CSS ya. Kemarin saya lihat di penugasannya juga ada inline, ada internal, ada eksternal CSS. Nah, kalau inline itu berarti kita menuliskan stylenya secara langsung. Contoh, misalkan di sini H1 saya tambahkan style, kemudian di sini saya tambahkan background color-nya. Nah, ini background color-nya misalkan kita pakai background color-nya aqua misalkan seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai inline style ya atau inline CSS. Ya, jadi kita langsung menuliskan styling atau penggayaannya itu di dalam tag-nya, yaitu inline namanya. Oke, saya kembalikan kembali. Oke, kemudian untuk yang berikutnya ada title ya. Ini untuk memberikan informasi, ada length tadi sudah ada juga ya di sini tadi di struktur awalnya itu. Untuk bahasa yang digunakan pakainya length itu tadi. Nah, kemudian ada atribut lain, ya ini atribut spesifik yang sering digunakan, ada A di sini. Nah, A ini dia tidak punya makna juga ya. Kalau sekedar A saja, anchor ini ya. Jadi ini harus ada href-nya gitu. Jadi untuk membuat hyperlink. Nah, jadi untuk yang hyperlink dia harus punya href, atribut href dan punya ini tidak wajib target.
Nah, targetnya ini bisa blank. Blank ini nanti dia buka tab baru lagi. Ada image ya untuk menyisipkan gambar, dan dia juga harus disertakan src gitu atributnya. Input juga ini untuk form atau formulir itu harus disertakan dengan tipenya apa, bisa teks, bisa number, bisa password, bisa email, macam-macam ya. Oke, kemudian ada placeholder, ini hide-nya, teks yang ditampilkan nanti di dalam edit text-nya gitu ya. Kemudian value itu nilai yang kita tetapkan gitu. Misalkan mau nilainya berapa gitu. Nilai awalnya misalkan. Nah, ini tadi elemen list sudah saya jelaskan, nanti bisa dilihat di sini, saya agak cepat aja ini. Oke, kemudian ada nested list ya. Jadi list itu bisa kita buat bersarang gitu ya. Jadi di dalam list ada list lagi, itu boleh. Kemudian ada elemen form. Nah, elemen form ini untuk membuat formulir. Ya, jadi kalau kita mau membuat formulir, formulir itu tadi bisa pakai text box tadi ya, yang input teks tadi itu. Yang misalkan seperti ini, misalkan ini saya contohkan di sini aja. Nah, ini input text. Nah, ini seperti ini ya misalkan. Nah, ini kan text box kita menyebutnya. Nah, text box ini dia tidak punya makna kalau misalkan dia tidak punya form gitu ya. Jadi biasanya text box ini kita masukkan ke dalam form. Nah, mungkin beda lagi konteksnya kalau misalkan teman-teman pakai JS. Pak, saya pakai JS gitu, apakah wajib pakai form gitu? Tidak wajib ya. Kalau pakai JS cukup kalian nanti sisipkan ID-nya di sini apa, event-nya apa gitu ya. Atau nanti ID-nya apa, on click atau apa nanti, macam-macam gitu ya. Oke, kita lanjut. Metode yang digunakan, nah ini dia. Untuk standar metode yang digunakan untuk apa namanya komunikasi di HTTP, HTTP itu protokol ya. Nah, kita bisa menggunakan get sama post ya. Jadi get itu, nah ini ciri khasnya. Kalau kita mau passing data, ya misalkan passing data itu kita mau kirim halaman, misalkan kita punya form tadi ya, form yang ada text box-nya. Kita mau kirim data dari satu halaman yang ada formnya ke halaman yang lain. Nah, itu kita sebut sebagai passing. Misal kalau saya mau passing data, kalau saya pakai metodenya get gitu ya. Nah, ini kan biasanya ada di sini. Saya hapus dulu. Di form itu kan ada metode nanti, ada form, ada metode. Nah, metodenya ini ada dua, ada get sama post. Ya. Nah, ini kalau get, ciri khasnya itu teks yang kita tuliskan di text box-nya itu nanti muncul di URI-nya, di identifier-nya, ya. Di URL-nya lah, di URL, alamat URL-nya itu nanti akan muncul. Nah, jadi ini agak rentan kita menggunakan get kalau misalkan untuk login ya, karena dia mengirimkan username sama password. Itu akan kelihatan di URI-nya. Tapi kalau misalkan pakai post itu tidak kelihatan. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa pakai HTTP standar apa namanya untuk pengiriman datanya bisa pakai get atau post. Nah, terus ada di beberapa framework itu menggunakan put gitu ya. Ada put, ada delete gitu. Nah, itu boleh tidak boleh. Ya. Itu ciri khas dari frameworknya. Misalkan di Laravel itu ada gitu ya. Bisa pakai apa namanya put untuk edit data, sedangkan delete itu untuk delete data. Tapi untuk standarnya di HTTP standar itu cuma ada get sama post. Ya, tidak ada yang lain. Nah, kemudian ada elemen input. Nah, elemen input seperti ini tadi sudah saya contohkan. Tipenya itu bisa banyak, ada teks, password, email, number, radio, checkbox, dan macam-macam. Kemudian ini nanti saya skip aja lah ya. Input pilihan mau buat drop down nanti bisa pakai select option, select dulu, di dalamnya nanti ada option untuk text area seperti ini. Kemudian untuk tombol pengiriman seperti ini ya. Nah, untuk tombol ini kalau misalkan mau berjalan dengan baik nanti bisa pakai form. Ini button type reset ini harus ada formnya. Kalau tidak ada nanti ini nggak jalan gitu ya. Kecuali kalian lagi-lagi pakai JavaScript mungkin itu bisa. Nah, ini elemen di input atribut di input itu ada require gitu ya. Misalkan di sini kita mau, saya tuliskan aja di sini ya. Ada input tipenya teks misalkan. Nah, ini bisa kita tambahkan placeholder value gitu ya. Placeholder ini yang ditampilkan misalkan masukkan nama. Kemudian nanti apa namanya? Value-nya
Kalau misalkan mau ditambahkan nilai awal gitu, namanya siapa? Defaultnya misalkan seperti itu ya. Nah, ini bisa membatasi, sebenarnya di HTML itu kita bisa ngevalidasi juga ya, tanpa melalui yang namanya JavaScript ya. Cuman terbatas. Contohnya adalah require. Nah, require itu harus diisi gitu ya, wajib diisi. Kemudian membatasi rentang gitu ya. Misalkan nilai, ada rentang minimum, ada rentang maksimumnya. Ini bisa pakai atribut min sama max gitu ya. Kemudian untuk gambar juga nanti boleh. Kalau misalkan kita mau ngambil gambar, nah itu kan kita pakai tipenya pasti file nanti. Input type-nya ini pasti file. Nah, kalau file itu kan bisa PDF, bisa doc, macam-macam lah ya. Tidak hanya gambar. Nah, nanti kita bisa batasi image-nya, yang kita masukkan nanti itu input hanya image saja gitu, yang tipenya image. Contohnya nanti JPEG, apalagi itu ya, PNG dan macam-macam. Untuk elemen tabel, ada tabel, TR itu tabel row-nya, TD itu tabel datanya, ada TH juga, tabel header-nya, seperti ini ya contohnya. Penulisannya, nah ini untuk elemen gambar, audio, menyisipkan video, nanti bisa teman-teman baca, karena ini sudah dibahas juga ya. Tinggal, nah ini selektor yang saya bahas tadi ya, CSS selector ini, ada elemen selector, kelas, ID, universal selector, nanti pakai bintang. Ini JavaScript. Nah, JavaScript itu dia fokusnya di klien ya, karena JavaScript itu bisa dibuka walaupun tanpa apa ya, maksudnya tanpa install apapun. Jadi kalian cukup pakai browser saja, kita sudah bisa menggunakan yang namanya JavaScript ya. Nanti kalian klik kanan, bisa inspect elemen, nanti pilih console. Nah, di situ kita udah cukup bisa pakai JavaScript. Oke, nah ini untuk menyisipkan kode JavaScript itu ada internal dan eksternal ya. Jadi internal itu berarti di dalam dokumennya kita buat, sedangkan kalau eksternal itu kita buat file JS sendiri. Dan ini sudah dipraktikkan oleh teman-teman juga. Jadi tidak perlu saya bahas lebih jauh. Contohnya seperti ini. Nah, di JavaScript itu ya sama, karena JavaScript itu bahasa pemrograman, sehingga dia punya variabel, dia punya percabangan, dia juga punya perulangan gitu ya, punya function, punya event gitu ya, bahkan sampai DOM manipulation. Nah, seperti itu. Nah, ini mekanisme pengerjaan tugas. Nah, ini kita lanjut ke sini ya, karena ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Tugas 1 itu terdapat pada aktivitas belajar 4, nanti bisa dicek ya buat teman-teman yang belum mengerjakan. Adapun ketentuan tugas sebagai berikut, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITA ini ya, untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Nah, pertama, tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator utama untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik. Jadi nanti pakai HTML semantik boleh ya, karena di sini diminta itu menggunakan struktur HTML semantik. Buat teman-teman yang sudah mengumpulkan, itu saya sudah berikan catatan ya, itu sudah saya nilai, sudah saya berikan catatan. Mau kumpul ulang boleh, ya silakan mau kumpul ulang, nanti nilainya saya update lagi, tidak masalah. Cuma nanti di apa ya namanya, konfirmasi di grup ya, bahwa kalian sudah mengirim ulang untuk tugasnya. Oke. Kemudian mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS, bisa itu inline, internal, atau eksternal. Oke. Sekali lagi, kalau inline itu tadi di dalam baris kodenya itu ya, dengan menambahkan atribut style. Kalau internal itu kita buat CSS-nya itu di dalam. Nah, kalau tadi inline sudah saya contohkan. Kalau misalkan internal itu bukan script ya, tapi style. Ini style kayaknya. Misalkan kita punya kelas warna gitu ya. Saya pakai titik karena kelas warna misalkan. Misalkan background colornya kita kasih warna aqua gitu. Nah, ini internal namanya ya. Jadi kita membuat styling CSS-nya itu di dalam file, di dalam file HTML
tapi nanti di dalam block style, karena ini wajib ada. Block style ini menunjukkan bahwa di dalamnya itu adalah kode CSS ya, seperti itu. Nah, gimana cara manggilnya? Tinggal kita, karena ini pakai titik, titik ini menunjukkan kelas. Berarti misalkan di sini H1-nya kita bisa tambahkan kelas. Seperti ini. Kelas, nama kelasnya adalah warna. Ya, oke, sorry. Saya simpan dulu. Nah, ini dia kelasnya warna. Kalau kita lihat hasilnya, bisa nggak ya? Nah, warnanya seperti ini. Ya. Oke, itu dia. Kalau misalkan di sini stylenya, nah stylenya bisa inline juga. Gitu ya. Bisa inline. Kalau inline berarti nanti kita tambahkan style di sini. Style, kita tambahkan background colornya, warnanya aqua misalkan. Nah, ini sama aja ya. Oke, seperti ini. Oke, itu inline. Kalau eksternal, ya berarti kita buat di file lain. Misalkan di file JS, kita buat, bukan di file JS ya, tapi di file CSS. Nah, kita buat di sini kelasnya. Nah, buat di sini kelasnya, kelas apa misalkan. Terus nanti konsepnya sama dengan yang internal lah ya. Kalian buat kelasnya di sini, tadi pakai titik, terus nanti kalian style CSS ini udah diimport ya, kayaknya udah diimport ya. Nah, ini udah diimport JS app, namanya JS app, jsapp.js. Karena udah diimport, ya bisa langsung dipakai. Misalkan kita buat warna. Nah, sama aja ini kayaknya. Background colornya black, misalkan hitam. Kok nggak bisa ini? Oh, belum kita import di sini, sorry. Belum saya tuliskan di sini, harusnya kita tambahkan kelas. Kelas warna. Nah, ini. Nah, ini ya, udah hitam gitu. Nah, itu yang eksternal gitu ya. Oke, kita lanjut lagi bagian berikutnya. Mahasiswa dapat menggunakan JavaScript manipulasi DOM gitu ya, untuk validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing. Misalkan pop-up gitu ya, modal box atau alert, pilih salah satu aja nggak masalah ya. Nah, evaluasi tugasnya, ini saya langsung aja ke bagian evaluasinya. Ini saya, mana tadi ya, nah ini saya hapus aja dulu. Oke, ini kelas, kita hapus dulu aja. Oke, saya contohkan dulu. Nah, ini mungkin terkait alur lah ya. Nah, yang pertama saya mau jelaskan terkait UI. Kemarin itu dari sisi UI, ada yang sudah bagus, ada juga yang masih kontras gitu ya, ada bagian yang kontras. Nah, kalau kita merujuk pada apa namanya prinsip desain web, kita mengembangkan website itu biasanya sesuai dengan logo gitu ya. Jadi kombinasi logo di perusahaannya itu seperti apa? Ya, jadi kita harus sesuaikan dengan kombinasi logonya. Kalau misalkan logonya warna birunya itu lebih banyak, sekitar 70%, ya berarti kita harus menerapkan 70% dari warna biru juga di website kita. Kemudian ada beberapa kombinasi lain, misalkan warna biru muda atau warna kuning, nah itu harus kita terapkan juga gitu ya. Biasanya seperti itu, kalau misalkan kita mengacu pada prinsip pengembangan web ya. Nah, tapi banyak kemarin itu yang saya lihat modelnya itu ada ya, tapi tidak banyak ada yang kurang pas kalau saya lihat ya. Mungkin nanti dari sisi UI-nya kalian boleh perbaiki, misalkan kalau mau perbaiki. Kemudian evaluasi tugasnya ada di sini. Nah, untuk struktur HTML-nya itu ada juga yang belum menggunakan semantik ya, sesuai dengan yang diminta oleh tugasnya. Itu belum, ada yang sudah menggunakan dan ada juga yang belum. Kalau kalian merasa, di situ ada catatan dari saya, kalau kalian merasa sudah menggunakan tapi di situ saya berikan catatan belum menggunakan dan skornya berkurang, kalian bisa komplain ke saya ya, tidak masalah ya. Jadi
apa namanya, kalau saya transparan dan akuntabilitas ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah buat ya pasti akan saya update nanti nilainya. Kemudian ada JavaScript DOM, ini rata-rata semuanya sudah oke ya. Jadi secara fungsionalitas fitur-fitur yang kalian buat itu semuanya sudah berjalan sesuai dengan sudah baik gitu ya, berjalan dengan baik. Hanya saja ada beberapa itu yang dia sudah menambahkan fiturnya, artinya dia sudah buat menu-menunya, tapi fiturnya tidak ada gitu ya. Menunya sudah ada, tapi fiturnya tidak ada, jadi tidak didemokan gitu. Nah itu silakan nanti kalau mau ditambahkan lagi, kalau misal merasa nilainya di situ kurang, nanti bisa kalian tambahkan lagi. Validasi form, alat sudah semuanya sudah sesuai. Ya. Modularitas file, struktur file ini harus dijaga ya teman-teman. Jadi kalau bisa untuk apa manajemen file itu harus disesuaikan dengan extensionnya ya. Jadi kalau misalkan itu file CSS ya tempatkan di dalam folder CSS. Kalau misalkan itu folder JS tempatkan di dalam kalau itu file JS tempatkan di dalam folder JS. Kalau misalkan HTML-nya ada banyak, cukup indeks yang di luar, sisanya nanti itu dibuat dalam folder namanya nanti components misalkan. Itu juga boleh ya. Jadi supaya tidak rame di sini gitu. Apa namanya? File-filenya. Modularitas file dan struktur file ini sudah, kreativitas tambahan ini yang sama sekali belum saya temukan ya. Jadi belum ada fitur utama yang disampaikan, misalkan pembelian buku itu misalkan mau nambahkan trackingnya pakai maps gitu kan, itu boleh. Atau misalkan konfirmasi melalui email gitu. Nah itu fitur utamanya, itu belum ada yang saya temukan ya. Oke, kemudian penjelasan dalam video rata-rata sudah bagus, hanya saja ada yang singkat sekali, jadi cenderung buru-buru saya lihat. Jadi tidak dijelaskan semuanya gitu ya. Yang penting itu saya nanti ke depannya ya, teman-teman nanti bisa menjelaskan konsepnya itu seperti apa, alurnya seperti apa, baru nanti didemokan alurnya seperti apa gitu. Kemudian didemokan sesuai dengan indikator penilaiannya. Misalkan struktur HTML yang semantik, tunjukkan mana struktur HTML yang semantik. Desain CSS-nya seperti apa, kalian tunjukkan. JavaScript DOM-nya nanti kalian simulasikan apakah semuanya berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, seperti itu saja sebenarnya maunya saya gitu ya. Oke. Nah, untuk materi berikutnya nanti mungkin akan saya buat karena waktunya udah panjang sekali, ini udah 1 jam lebih ya, sepertinya udah 1 jam lebih. Nah, ini saya mau demokan ini dulu ya. Misalkan, kemudian sepertinya teman-teman itu membuat sistemnya itu tidak membuat rencana dengan matang kalau menurut saya. Karena apa? Ini beberapa ya, tidak semuanya. Karena yang pertama, ada yang udah punya admin, tapi dia tidak punya member gitu ya. Jadi saya nggak bisa nyoba tuh membernya nanti kalau mau beli gimana gitu ya. Harusnya karena ini kan kita tidak pakai database ya. Jadi member-membernya itu harusnya didaftarkan dulu di apa namanya? Kalau di sini kan pakainya dictionary ya, di JavaScript itu pakainya dictionary. Nah, didaftarkan dulu di situ biar saya bisa nyoba membernya juga gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya saya tahu role-nya admin itu apa, member itu apa. Karena kalau kita mau belanja itu kan biasanya admin itu kan bisa buka semuanya ya. Transaksi bisa, laporan bisa, ubah data, tambah data, edit data, hapus data bisa. Tapi sedangkan member itu dia cuma bisa transaksi sampai nanti pemesanan atau pembelian saja gitu ya. Jadi dia tidak bisa ngubah data, nambah data. Nah, tapi ada beberapa yang role-nya itu masih tidak jelas gitu ya. Kemudian ini sistem pemesanan atau pembelian tapi tidak ada apa namanya fitur untuk transaksinya gitu ya. Jadi cuman katalog saja. Oke, kita coba ya. Salah satunya kita coba pakai admin dulu. Nah, misalkan ini admin ini dia punya banyak sekali jadi dia bisa melakukan apapun ya, termasuk dia bisa kelola bukunya di sini. Dia bisa kelola penggunanya gitu ya. Dia bisa melihat laporan penjualannya, ya dia bisa melihat pemesanan, siapa saja yang pesan, keranjang gitu ya, katalog buku, dia bisa melihat juga dashboardnya, dia bisa melihat. Nah, tapi kalau misalkan dia sebagai member, nah ini dibatasi teman-teman. Jadi member itu tidak semuanya bisa gitu ya. Nah, ini kita sebutnya dengan kalau di ini kan
kalau di web itu ada namanya autentikasi dan otorisasi ya. Autentikasi itu digunakan di login. Jadi, nah ini saya perlu jelaskan juga. Oke, nanti saya bahas lagi ya. Nih. Jadi ada namanya autentikasi ya. Autentikasi itu dia membandingkan email dan password kita dengan email dan password yang sudah terdaftar di database. Nah, itu namanya autentikasi. Udah sesuai apa belum gitu. Sama atau tidak gitu ya. Nah, itu autentikasi atau authentication ya bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kalau misalkan otorisasi ya, authorization itu role usernya. Misalkan admin itu bisa ngapain aja, member itu nanti bisa ngapain aja gitu ya. Jadi ada pembatasan-pembatasan. Contoh dosen sama mahasiswa gitu ya. Dosen itu mungkin nanti bisa menambahkan nilai mahasiswa, mengubah nilai mahasiswa, tapi kan tidak mungkin mahasiswa itu bisa menambah nilai atau mengubah nilai gitu kan. Nah, sehingga perlu ada pembatasan-pembatasan di otorisasinya itu tadi ya. Nah, ini di bagian membernya, itu dia cuma bisa lihat dashboardnya, pemesanannya atau lognya ya, history pembeliannya. Dia bisa lihat katalog bukunya, dia bisa lihat keranjang belanjanya di sini, mana saja yang sudah ditambahkan atau yang belum ditambahkan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau nambah, bisa nambah juga ini ya. Ini juga nambah, lanjut ke checkout. Nah, seperti ini, metodenya apa, dan macam-macam gitu ya. Kemudian nanti bisa melihat pesanannya, kemudian di sini bisa mengubah passwordnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi silahkan nanti buat teman-teman boleh memperbaiki ya, tidak masalah. Silakan nanti teman-teman bisa memperbaiki tugas-tugasnya. Tapi kalau merasa tugas nilainya sudah cukup, ya tidak masalah gitu ya. Intinya yang penting itu kan sudah mengerjakan ya. Soalnya kalau tidak mengerjakan itu nilainya nanti E gitu loh. Dan ini yang mengerjakan itu baru ini loh ya. Kita coba lihat. Kita coba lihat yang mengerjakan udah berapa ini. Nah, ini aturan dari mana itu, Pak? Yang tidak mengerjakan nilainya E itu aturan dari kampus. Kayaknya teman-teman juga udah tahu semua. Yang mengerjakan ini masih, nah ini 6. Nah, yang tadi saya katakan 5 sudah saya koreksi. 4 yang sudah saya koreksi, satunya belum ini. Ya, needs grading 1. Tinggal 1 hari 22 jam. Jadi yang mengumpulkan baru 5 dari 20 mahasiswa. Dan yang aktif ini Vipta, ada Vipta. Mas Vipta, halo Mas Vipta. Kemana Mas Vipta ini? Ini nggak ditinggalin apa gitu ya kalian? Sambil makan mie instan mungkin. Halo Pak, nggak mau ngomong Mas Vipta. Kita mau kenalan loh ini sama Mas Vipta. Mas Vipta, asalnya dari mana ini Mas Vipta? Kita mau ngobrol. Tadi udah kenalan nih, yang lainnya udah rame anak ngaji di Surawadu. Gak apa-apa. Saya juga kadang ada anak-anak main di depan, aman-aman aja gitu. Ya udah di chat nggak apa-apa. Coba dari mana dan sibuk ngapain aja nih Mas Vipta nih? Situ Bondo. Sibuk ngapain? Sibuk apa nih? Selama ini ngapain aja gitu. Ke sawah, Pak. Oke, bantu orang tua gitu ya. Kenapa milih sistem informasi ini? Saya kalau kalau ngajar itu pertemuan pertama itu suka nanya kayak misalkan kamu asalnya dari mana, kenapa milih univ ini, kenapa milih sistem informasi, terus nanti kalau lulus mau jadi apa, itu saya suka tanya gitu ya. Kenapa masuk sistem informasi, Mas Pipta? Kenapa bukan pertanian gitu ya? Tapi pertanian itu menarik loh ya, pertanian sama perkebunan itu sekarang menarik sekali. Karena salah satu yang tidak tergantikan oleh AI gitu ya. AI itu nggak bisa berkebun gitu. Belum ada robot yang bisa berkebun gitu ya.
Tapi alat-alat untuk berkebun sudah ada, tetap butuh operator kan kalau itu. Nah, bingung ini Mas Piftah ini kenapa milih SI? Tertarik Pak, kan basis saya pada SMK itu multimedia. Oke, multimedia. Kalau multimedia ini apa ya? Photoshop gitu mainannya ya? After Effect gitu ya nggak sih? Soalnya saya ngajar juga di SMK jurusan DKV. Saya sebagai guru tamu ngajar apa ya namanya desain UI pakai Figma gitu ya. Jadi saya itu selama ini udah ngajar banyak sekali gitu ya. Cuman memang expertise saya itu di bidang AI gitu ya. Karena riset saya itu banyak di bidang AI. Ya, ya Pak, pengolahan audio, video, visual, dan desain grafis. Ya betul, memang arahnya banyak ke situ. Oke, terima kasih ya Mas Fiftah. Oke, semangat kuliahnya ya. Jangan kasih kendor nih kuliahnya ini. Sebentar, ini sampai mana tadi? Oke, udah selesai lah ya. Ini waktunya juga udah 16.39. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada mau ngobrol-ngobrol mungkin tentang apa gitu? Mas Iman, Mas Rona, Mas Dodi, Mas Fadil, Mas Fiftah. Ini kok ceweknya kok nggak ada ini ya? Mana ceweknya ini? Mbak-mbaknya nggak ada ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup gitu ya. Saya screenshot dulu mungkin ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya ada nggak? Ada yang mau ditanyakan? Mas Iman, Mas Dodi, Mas Rona, Mas Fadil, dan Mas Pipta? Cukup. Oke, Mas Rona cukup. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, saya screenshot. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, saya tutup aja. Saya tutup dulu, stop sharing dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Kita jumpa lagi di Tuweb 3 ya. Nanti akan saya sampaikan di grup dan juga di e-learning. Terima kasih semuanya. Sukses, lancar selalu kuliahnya, pekerjaannya. Semoga diberikan kesehatan. Ya, terima kasih. Ya, bisa lip ya. Terima kasih semuanya. Mas Iman, Mas Sona. Ya, sama-sama Mas Dodi, Mas Fadil. Ya, sehat selalu juga semuanya.